Ada kopi. Ini ada kopi, Beb. Ini ada khusus kopi didatangkan dari Hadramut. Ini kopi saya punya Syarifah. Ini Bib, ada yang nanya juga nih. Syarifah. Itu ini gimana ini kopinya, Beb, ada yang nanya juga. Enak ini kopi. Ya. Ini ada yang lain juga. Ada yang nanya juga, pertama kali ketemu dengan Syarifah Muzna kapan nih? Di mana? Itu pertanyaan itu, Beb. Itu pertanyaan itu, Beb. Itu luar biasa. Itu kan itu, Beb. Coba lagi sini. Masih. Itu tuh artinya jauh. Itu kepo lah sebenarnya. Aduh. Gimana itu kisahnya gimana? Itu kisah cinta ya. Kalau diceritakan itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Iya, semua itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Habib Abdullah. Tapi itu kenikmatan yang Allah berikan yang tidak bisa diungkapkan. Jodoh berarti jodoh Al-Haddad. Oh iya, Al-Haddad. Iya. Habib Abdullah kan Haddad. Kalau cerita Al-Haddad itu betul-betul benteng buat Asegaf. Benteng. Oh, benteng ya? Benteng. Di zaman semua dalam perjuangan ya. Jadi zaman saya susah. Memang kalau kita pengen berkeluarga, yang paling utama kalau kita mempunyai usaha, kalau kita mempunyai kesuksesan, kalau kita mempunyai apa-apa yang kita cita-citakan sudah di atas dan kita ingin melangkah, menikahlah dengan wanita yang salehah. Karena dia adalah benteng dikala kita difitnah, dikala kita dihasut, dikala kita dicaci atau lagi down. Perempuan itu adalah salah satu benteng, anugerah yang sangat besar. Iya. Jadi luar biasa dah. Kalau diceritakan itu panjang lebar. Tidak prokes ini tidak bakal kuat. Terus di pertanyaan mereka itu dulu Habib pacaran apakah? Oh enggak. Zaman dulu tuh nggak ada cerita pacaran ya. Tidak ada cerita pacaran. Iya. Pacaran itu zaman kita memang tidak ada. Oh, tidak ada. Perempuan dulu itu banyak malunya. Oh, sekarang? Malu-maluin. Malu-maluin. Iya. Haram ya? Sekarang haram, pacaran haram. Ya dulu perempuan itu lihat kita aja langsung masuk ke rumah. Saya telepon harim saya aja itu tidak pernah diangkat. Sampai sekarang kadang-kadang juga begitu. Iya. Kenapa? Ya karena memang suara perempuan itu pun aurat. Termasuk aurat. Bagaimana dengan rambutnya? Bagaimana? Ya kalau sekarang mah sudah jadi gado-gado, mesti kita sabar-sabar. Makanya yang punya anak perempuan, jaga anak perempuan. Ya, tuh, jaga. Yang paling utama ajarkan dia nutup aurat. Yang kedua ajarkan dia bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya. Agar apa? Agar dia taat kepada ayah ibunya. Betul. Jangan ente minta dihargain. Kalau anak ente nggak pernah diajarin untuk ibadah kepada Allah SWT. Jangan pernah anak itu mau taat sama ente kalau nggak dididik untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ente ajarkan dia tentang ilmu pengetahuan. Jadi sekolah tinggi-tinggi S1, S2, S3. Tahu-tahu ente nggak ajarkan ilmu agama, dia akan tinggalkan ente dengan kesuksesan yang dia miliki. Penting sekali ilmu agama. Oh iya. Jadi kalau dia mau taat kepada Allah, kepada Rasul, maka ajarkan dia untuk taat kepada dirinya, memegang jati dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kesuksesan itu datang sendiri. Sukses datang sendiri. Datang sendiri. Dan kalau udah sukses, dia nggak mungkin lupa sama kita. Dia nggak mungkin lupa sama kita. Dia bakal ingat. Yang pertama dia ingat pasti orang tuanya. Orang tua. Kalau diingetin dan dididik secara agama. Terakhir Beb nih, terakhir. Ini menghadapi pandemi COVID-19 yang kagak beres-beres. Bagaimana nih? Ada yang takut, ada yang was-was, ada yang cuek juga. Bagaimana menurut antum? Semua kembali kepada keyakinan. Bukan. Kembali kepada keikhlasan. Mukhlisina lahuddin. Manusia itu ngejalanin agama ini harus ikhlas. Begitulah kalau kita punya agama Islam. Agama Islam ini adalah agama yang ikhlas. Apapun musibahnya kita ucapkan
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi corona ini adalah sesuatu ujian dari Allah yang harus ikhlas kita terima. Karena kita beriman kepada takdir, qadar dan qada. Di mana dikasih oleh Allah Ta'ala ketidakenakan di dalam takdir kita, kita harus ikhlas. Bagaimana Nabi Allah Ayub yang diuji sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penyakit berapa puluh tahun? Bertahun-tahun. Tapi beliau tidak mengucap aja tidak. Karena kalau Nabi mengucap langsung diangkat kenabiannya. Begitu pula orang-orang soleh di negeri Hadramut. Mereka kekurangan apapun beliau tidak pernah merasakan kecuali dengan zikir-zikir dan doa-doa. Jadi sikapi kesusahan ini dengan banyak hal dari majelis taklim. Hadir majelis taklim. Duduk di tempat orang-orang soleh, berziarah kepada wali-wali, membaca Quran, berbuat perbuatan amal soleh seperti bersedekah, berinfak, dan apa-apa ya dari kebaikan-kebaikan. Sibukkan ujian ini dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga tidak ada was-was, Beb. Tidak ada was-was. Was-was itu datang karena kurang kosong. Karena kurang zikir dia. Karena kurang zikir. Dia kurang zikir, kurang selawat, dia kepada Nabi kurang, dia berbuat amal soleh sehingga timbul apa? Was-was. Karena was-was itu udah dibilang alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau itu tidak datangnya dari hati sendiri, datangnya dari godaan orang. Jangan-jangan ntar kalau ente selaman begini, kalau ente pelukan nanti ente kena corona, apa suzon semuanya. Dari was-was ini was-was dikarenakan dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya Allah was-wasnya hilang. Tetap Beb yang namanya prokes. Saya kan kagak pakai prokes karena di rumah Habib Abdullah ini sekarang. Tetap kalau di luar pakai masker, cuci tangan, tetap jalanin. Tapi itu cuman sekedar syariat, ikhtiar. Makanya kalau mau divaksin, saya ajarin kemarin di Nurul Mustafa, Beb. Udah vaksin ya? Udah vaksin. Nurul Mustafa itu 1000 vaksin. Tadinya 600 vaksin, dikarenakan kurang, akhirnya pemerintah tambahkan jadi 1000. 1000 alhamdulillah. Dan semuanya habis. Makanya saya bilang sama Ustadz Jamal, Ustadz, tolong kasih tahu orang yang nyuntikin itu sambil baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiun alim. Suntikin, insyaallah khair, enggak apa-apa. Jadi kalaupun antum ada di mana aja yang mau vaksin, baca. Enggak ada masalah. Baca itu bacaan yang sering dibaca di ratib atas maupun ratib haddad kalau nggak salah. Ada ya, Bib ya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiun alim. Ada pertanyaan penutup, Bib. Ini kapan Nur Mustafa keliling lagi dan di Monas lagi acaranya? Habib Hasan, tolong dijawab. Begitu katanya. Secepatnya. Makanya vaksin. Kalau Allah izinin, Gubernur Jakarta saya akan kontak, nanti Habib Abdullah juga akan kontak, Habib Qasim akan kontak, dan kalau memang ada sinyal bagus, Nurul Mustafa akan dibuka muter pertama di Tanah Abang dulu, Bib. Pertama di Tanah Abang, muter pertama. Kapan waktunya, Bib? Nanti dong, ya. Nanti kalau sudah pemerintah izinkan keramaian khususnya untuk majelis-majelis. Makanya semua majelis nunggu di majelis dulu Mustafa. Beb, nunggu. Kapan Mustafa? Insyaallah. Ini kan sekarang Beb, alhamdulillah sekolah sudah mulai sedikit-sedikit dibuka. Dan vaksin juga vaksin sudah mulai lancar. Dan alhamdulillah dah kebaikan sudah mulai kelihatan. Yang penting pemerintahnya jangan berubah. Jangan berubah-berubah lagi. Ya, ntar ditutup lagi ntar. Nah, ini pada puyeng. Nah, makanya kita doain. Amin. Dengan cara apa? Istiqomah di majelis Nurul Mustafa atau majelis-majelis lainnya. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Insyaallah terakhir dari saya, Bib ya. Silakan, Bib. Kasih quotes buat semoga pertemuan dan perjumpaan saya dengan Habib Abdullah bin Ja'far pada saat ini
menjadi pertemuan yang membuat antum semua bahagia. Bahagia, siar Ya, dakwah. sebetulnya saya berjumpa dengan Habib Abdullah sering. Tapi Habib Abdullah bin Ja'far berharap jamaah-jamaah yang tidak tersentuh Ya. di luar sana seperti yang di Aceh, Kalimantan, di Kalimantan, di luar negeri bahkan, Beb. Singapura, ya, Malaysia. kemarin orang Singapura juga bilang, Beb, kalau ada bisa majelis taklim di Sud, di ya sebetulnya YouTube setiap malam minggu ada. Tetap streaming. Cuman yang begini ini jarang, Beb. Jarang. Nah, ini Habib Abdullah ini menanyanya sampai korek-korek nih semuanya ya. Tapi ini belum semua. Belum semua. Karena Habib Abdullah ini grogi, tidak menyiapkan bahan buat saya. Jadi karena grogi tidak menyiapkan bahan, ini pertanyaan yang ada di otaknya saja. Jadi ini pertanyaan Habib Abdullah, pertanyaan spontan. Tapi tidak ada settingan, ini namanya kekeluargaan. Tidak ada settingan. Tidak ada settingan. Karena saya datang kemari pun satu mendoakan agar usaha yang dijalani Habib Abdullah lancar. Amin. Dan juga orang-orang yang diperbantukan Habib Abdullah sukses. Dan juga semua yang nonton ini gembira, Rip. Gembira. Karena kalau kita menggembirakan umat Nabi Muhammad, insya Allah kita digembirakan. Saya berharap antum semua gembira dengan kehadiran Prokes Habib Abdullah bin Ja'far ini. Karena ini tidak mencari keuntungan, melainkan mencari manfaat. Supaya antum ini dapat ilmu, pengalaman dari orang-orang yang akan ditampilkan oleh Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Ya, ini iklan Beb sedikit saya. Saya iklan. Siapa lagi nih kira-kira habis ini? Nah, insya Allah mudah-mudahan ada banyak sekali. Ya, banyak sekali. Insya Allah sekarang saya yang duduk, besok Habib Umar bin Habib duduk di sini. Ya, kan tidak tahu namanya. Lebih baik husnuzon. Enggak? Ana indazonni abdi luar biasa. Gimana ya, kali Habib Umar bin Habib, kali di sini Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, Habib Abu Bakar Masyhur. Luar biasa. Itu di sini antum. Iya. Semua itu intinya bakal terjadi kalau punya keyakinan, ya. Intinya tidak ada yang tidak mungkin ya Habib Abdullah. Tapi saya harap kepada semua pemirsa untuk selalu mendukung apa-apa yang didakwahkan para alim ulama. Tidak hanya di media sosial saja Habib Abdullah. Apapun bentuknya, khususnya yang telah dijalankan istiqomah selama ini. Bantu bagaimana mengenalkan dakwah itu kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada semuanya. Karena yang berdakwah itu bukan ulama saja ya Habib Abdullah. Tapi diri kita pun harus mendakwahkan ilmu yang telah diberikan kepada kita dari guru-guru kita. Sehingga menyambung kepada semua. Dakwah dengan harta juga, Be? Oh iya, itu wajib. Banyak nih. Yang punya rizki. Ya. Ini kayak begini-begini ini kan pakai duit. Iya. Ya. Ini mesti ditambahin Habib Abdullah ya. Ini mesti ada 10 kalau bisa ya. Amin. Caranya gimana? Kirim ke Habib Abdullah bin Ja'far. Habib, ana mau sumbang. Sumbang jangan sedikit-sedikit ente. Dulu kalau untuk melihat kenapa para orang-orang dulu itu Allah kasih keberkahan karena sama ulama itu luar biasa ya Habib Abdullah bin Ja'far. Luar biasa. Nggak pelit ya? Nggak. Saya pernah lihat Habib Umar bin Hud itu. Oh iya. Ya. Potong kambing. Habib Umar bin Hud itu potong kambing buat maulid 1.500 kambing di zamannya. Dalam riwayat 1.000 kambing di dalam. Orang pasti. Itu lihat buat ngasih makan orang. Jadi jangan takut miskin, ente sedekah nggak ada miskin. Ente keluarin sedikit, ente bakal tambah Allah kasih banyak. Dan itu terasa sama saya. Oh gitu. Terasa sama Habib Abdullah, terasa. Ini saya tahadusan bin Ni'mah, namanya jangan tanggung. Buat fasilitas dakwah itu diutamakan lebih dari diri sendiri, lebih untuk keluarga. Kedepanin untuk Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Untuk Allah dan Nabi. Ya, karena ini adalah kebutuhan kita dunia dan akhirat Habib Abdullah. Amin. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Habib Hasan. Ya khair, marhaba. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Nah, insya Allah. Dan doakan semuanya
Mudah-mudahan prokes ini Allah Ta'ala lancarkan sampai lebih dan lebih. Tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya. Komak terus. Terus. Buat Habib Abdullah dan yang membantu Habib Abdullah dan semua staf-stafnya dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita selalu dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraq min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma ighfir lana maghfiratu gausa min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma hadina min indik wa hafid alaina min fadlik unzil alaina min rahmatik unsur alaina min barakatik wal bisna libasa afik wa afiyatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayihina. Allahumma arhamna Allahumma arhamna wa ahlina wa dhurriyyatina wa ahbabina wa ba'idna min kulli busin wa fitnatin wa dhair innaka waliyun kulli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah selamat.